selamat siang. Saya Yokbet Megikabes dari kelas 1A. Di sini saya akan membuat video tentang mineral pangan untuk memenuhi mata kuliah kimia pangan. Fungsi mineral. Jadi di sini mineral juga mempunyai fungsi, yaitu ada 6. Yang pertama itu sebagai memelihara keseimbangan asam basa, sebagai katalisator proses metabolisme, sebagai membantu keseimbangan cairan tubuh, sebagai bagian dari enzim, hormon tubuh dan cairan usus. 5. Sebagai membantu mengirimkan impuls syarat dari dan ke seluruh tubuh. 6. Yang terakhir yaitu berperan dalam proses pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi, dan jaringan. Keberadaan mineral dalam pangan yaitu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu dalam jumlah komposisi tergantung jenis dan sumber bahan pangan. Susu, yaitu cabe dan daging V. Yang dua, sering tidak dapat digunakan optimal. Bentuk terikat dengan komponen pangan, contohnya pengikat mineral oleh asam oksalat pada bayam, vital pada kacang kedelai. Yang ketiga itu ada beberapa mineral bersifat toksis atau beracun. Contohnya logam berat seperti merkuri, cadmium, timah hitam. Kontaminasi selama penanganan, pengolahan, penyimpanan maupun penanaman. Yang terakhir adalah berada pada jumlah sangat sedikit atau komponen minor pangan dan dalam bentuk bergaram ion bebas, liga maupun komponen kompleks, memelihara kestabilas. Pengaruh proses pengolahan. Pemanasan, agen pengoksidasi, pH ekstrim, tidak menghilangkan mineral. Penggunaan air pada pencucian, perendaman, dan perebusan mengurangi ketersediaan mineral atau larut air. Ekstraksi, pengupasan, pengosohan, pemurnian dapat menurunkan kandungan mineral secara signifikan atau nyata. Kemungkinan teoksidasi menjadi mineral bervariasi tinggi dengan adanya oksigen. Penanggulangan fortifikasi. Ada fortifikasi mineral, menambahkan mineral tertentu pada produk pangan, meningkatkan asupan dan bioavailabilitas. Fortifika disesuaikan dengan bahan pangan, memelihara kebutuhan masyarakat, contohnya garam, iodium, sereal, kalsium, dan zinc, tepung terigu atau zat besi. Fortifikasi mineral. V sering dijadikan fortifika. V bersifat sebagai proksi dan mengoksidasi asam lemak tidak jenuh, vitamin A, C, dan E yang mengakibatkan terbentuknya radikal bebas. Fortifikasi V pada tepung gandum akan memicu proses oksidasi, penurunan kualitas roti yang dihasilkan. Kalifikasi mineral.
Pengolahan berdasarkan bahan atau sedikitnya jumlah mineral tersebut dalam pangan. Itu ada dua, itu mineral makro, kalsium atau CH, fosfor atau P, magnesium atau Mg, sodium atau Na, kalor atau Cl, potasium atau K, dan sulfur atau C. Mineral mikro, loading dalam kurung I, zinc dalam kurung Zn, zat besi dalam kurung V, tembaga dalam kurung Cu, fluor dalam kurung V, selenium dalam kurung Se, molybdenum dalam kurung Mo, mangga dalam kurung Am, dan kobalt dalam kurung Co. Sifat fisikokimia mineral. Mineral harus mempunyai sifat daya larut dalam air agar mudah dimanfaatkan oleh tubuh, dapat ketersediaan dan mudah bereaksi. Kelarutan mineral, ion bebas, daya larut baik dalam air, aktivitas rendah, hampir pada semua liga, memudahkan transportasi dan pemanfaatannya. Contohnya elemen golongan I dan golongan 1A dan 7A seperti Na+, K+, dan Cl-. Kompleks dan terikat, kelarutan bervariasi dalam garam anorganik, contohnya besi klorida larut dalam air, sedangkan besi hidrosida menyedap, dan ion besi yang terikat dengan citra akan mudah larut. Asam basa mineral. Memahami perubahan mineral selama pengolahan maupun penyimpanan. Perubahan pH lingkungan mempengaruhi fungsi dan stabilitas mineral dalam pangan. Pada kondisi keasaman tertentu, bentuk mineral akan berbeda, mempengaruhi fungsi mineral sebagai bahan tambah pangan. Contoh asam fosfor H3PO4. Jadi H2PO4 plus H4 plus tambah H4 plus. Ya, 2H POH4 PHO4 pangkat 2 tambah H+. Bentuk-bentuk tersebut mempengaruhi kemampuan asam fosfor sebagai oksidulak, pemberian rasa asam, dan perisa pada minuman karbonasi. Faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas mineral ada 5. 1. Bentuk mineral pada bahan pangan. Bentuk mineral pada bahan pangan, mineral tidak larut dan sulit diserap. Mineral terlarut berbentuk terikat, sulit diserap saat pelelatan tinggi. Besi heme lebih mudah diserap daripada besi no heme. 2. Ligan.
Ligan yang dapat membentuk ikatan logam larut air dapat meningkatkan penyerapan. Eta meningkatkan penyerapan besi. Liga dengan BM besar menurunkan penyerapan mineral. Liga yang dapat membentuk ikatan logam tidak larut air dapat menurunkan penyerapan air. 3. Aktivitas redoks komponen pangan. Eruptor meningkatkan penyerapan besi pada efek minimal untuk mineral air. 3. Aktivitas redoks komponen pangan. Reduktor peningkatan penyerapan besi, tapi efek minimal untuk mineral lain. Oksida dapat menghambat penyerap zat besi. 4. Interaksi antar mineral. Konsentrasi berlebih satu jenis mineral akan mengakibatkan penyerapan mineral lain. CO bagi Ca menghambat penyerapan V. 5. Efek fisiologis konsumen. Kelainan sistem absorpsi, penambahan usia. Sekian materi mineral, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.